Sekarang belajar firman Tuhan, saudara. Masih firman Tuhan tentang apa? Kasih mula-mula. Ini ada kaitannya juga seperti itu, saudara. Kasih mula-mula itu ya kasih yang menggebu-gebu, kasih yang menyala-nyala, saudara. Kalau saudara kehilangan kasih mula-mula, hidupmu akan suam, hidupmu akan lemah, hidupmu tidak berdaya, saudara. Masih melayani, tapi pelayanan itu beban, maka banyak mengeluh, saudara. Beda kalau saudara punya kasih mula-mula, hidup itu bergairah, saudara. Kerja itu bergairah, melayani itu sukacita besar. Seperti Paulus adalah anugerah Tuhan kalau aku boleh melayaninya, saudara. Itu luar biasa. Hari ini kita akan belajar yang tentang kasih yang tulus, tentang mengasihi dengan segenap hati, saudara. Matius 22 ayat 36 sampai 38. Ya guru, hukum manakah yang terutama? Dalam hukum Taurat ada seorang tanya pada Yesus, hukum mana yang terutama, yang paling penting, yang nomor satu dalam hukum Taurat, dalam firman Tuhan? Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama Tuhan jelaskan, kalau mau tahu hukum yang utama, hukum yang pertama, yang nomor satu adalah kasihlah Tuhan Allahmu apa, saudara? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, saudara, dengan segenap akal budimu. Jadi saya percaya, saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Sampai Yesus sendiri yang berkata, bukan ahli Taurat, bukan siapa saja, Yesus yang berkata, ini yang utama, ini yang pertama, ini yang nomor satu. Karena dampaknya akan punya dampak luar biasa sekali kalau kita bisa ngerti dan melakukan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita, saudara. Apa sih atau bagaimana sih, saudara? Ya, mengasihi, saudara, ya Tuhan dengan segenap hati. Yaitu apa yang ada dalam hati kita, hasrat hati kita, keinginan hati kita. Mengasihi dengan hasrat hati, untuk dekat dengan Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk cari Tuhan. Ada kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan. Mengasihi dengan hati, saudara. Ibadah dengan hati, ikut Tuhan dengan hati itu luar biasa sekali, saudara. Jadi kerinduanmu yang utama adalah Tuhan, lebih daripada rindu pada hal yang lain, pada hobi kita, pada apapun dalam kehidupan kita. Itu satu yang luar biasa. Daud salah satu contoh, dia menulis dalam tulisannya, aku bersuka cita sekali saat ada orang berkata, mari kita ke bait Allah. Dia berkata, aku tuh suka cita waktu ada orang mengajak, ayo ke rumah Tuhan, ayo ke bait Allah. Lalu dia berkata, kakiku sampai seperti kaki kijang, yang meloncat-loncat gitu, saudara. Makin lama makin cepat kakiku, karena kerinduannya ada di rumah Tuhan, karena kerinduannya dekat dengan Tuhan. Dia berkata, aku menikmati hadiratnya yang luar biasa, aku menikmati kasihnya yang luar biasa, aku menikmati kuasanya yang luar biasa. Hatinya punya kerinduan yang luar biasa, cinta mula-mula yang luar biasa kepada Tuhan. Itu mengasihi dengan hati kita, keinginan kita, hasrat kita. Tuhan adalah nomor satu dalam keinginan kita, dalam kerinduan kita. Nomor satu adalah Tuhan, saudara. Ya, yang kedua adalah, saudara, dengan jiwa kita, saudara. Ya, tidak tergantung. Jiwa ini bisa juga perasaan kita, sedang perasaan mood atau tidak gitu, saudara. Tetap saja, saudara, cari Tuhan. Tetap saja ibadah, tetap saja doa. Bukan hanya kalau sedang mood itu, saudara. Bukan kalau sedang senang atau sedang nggak capek. Tapi kalau sudah letih, wah ini baru letih, nggak dulu-dulu. Wah ini baru sibuk, nggak. Tapi dengan segenap jiwa ada komitmen. Ya, tidak tergantung keadaan, situasi kita, senang tidak senang, letih tidak letih, sibuk atau tidak sibuk. Pokok ada komitmen. Dengan komitmen kita tetap saja tidak tergantung situasi itu, saudara.
Contohnya yang ini adalah Daniel misalnya. Daniel itu mengasihi Tuhan selain dengan hati, dia dengan jiwanya punya komitmen yang pasti. 3 kali sehari aku datang pada Tuhan, berlutut Tuhan, nyembah Tuhan, dengarkan firman-Nya dan banyak memuji-puji Tuhan. Itu sudah jadi komitmennya dia, tidak tergantung perasaan, saudara. Tuhan itu selalu dia mengasihi Tuhan sesuai dengan keinginannya, hatinya. Tapi dia juga mengasihi Tuhan dengan segala keadaan, segala situasi. Komitmen. Daniel itu sibuk enggak, saudara? Sangat amat sibuk. Dia orang kedua setelah kaisar, raja gitu, yang punya jajan semua harus ACC dari Daniel. Tapi sekalipun dia sangat amat sibuk sekali, dia punya komitmen, saudara. Tetap cari Tuhan, tetap mendekat pada Tuhan. Betul, saudara? Bahkan sekalipun diancam, kalau ada orang yang melakukan seperti Daniel, berani berdoa, saudara, akan ditangkap masuk gua singa, gitu, saudara. Tapi seperti dikatakan dalam kitab Daniel 6, ya tetap seperti biasanya 3 kali sehari dia berlutut, dia menyembah Tuhan, dia bersyukur pada Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan. Dia tidak tergantung perasaan, tidak tergantung keadaan, punya komitmen yang tidak bisa diganggu, bisa dirubah-rubah. Lalu dengan akal budinya, mengasihi dengan akal budinya, itu apa? Pikirannya, saudara, dia selalu berusaha berpikir seperti firman berpikir. Dia taklukkan pikirannya dengan pikiran Kristus. Suka mengisi pikirannya dengan firman Tuhan. Suka dengar firman Tuhan, saudara. Ya, suka melajari firman Tuhan, saudara. Suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia isi semua pikirannya dengan firman Tuhan. Firman juga pikiran Tuhan yang disabdakan, yang diucapkan, dikatakan, saudara. Itu luar biasa. Sehingga dia berpikir seperti Kristus berpikir. Dia berpikir seperti firman Tuhan, saudara. Dan terus renungkan firman itu siang malam. Maka apa yang diperbuatnya dibuat oleh Tuhan berhasil. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hasrat kita, keinginan kita. Tuhan menjadi kerinduan utama dalam hidup kita. Mengasihi dengan jiwa kita, dengan segala perasaan kita. Ya, apapun keadaannya, tetap saja punya komitmen. Tidak diombang-ambingkan oleh jiwanya, tapi segenap jiwanya tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun sibuk, tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun moodnya sedang gak enak, sedang ngalam yang tidak enak, tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun diancam, tetap mengasihi Tuhan. Bayang terakhir dengan segenap akal budinya. Dia gak mau, saudara, akal budinya ya hanya pikiran manusiawi. Penuhi akal budinya dengan firman. Oh, firman, saudara. Datang ibadah untuk dengar firman, saudara. Setiap hari renungkan firman, saudara. Maka semuanya adalah firman. Hidupnya sesuai firman. Hidupnya mencerminkan firman. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Orang seperti ini, saudara, akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu hukum yang utama yang dikatakan oleh Tuhan. Berkat spesial bagi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan tulus, ya, hanya untuk mengasihi Tuhan saja, saudara. Saya percaya kita bukan mengasihi Tuhan supaya dikasihi Tuhan. Bukan hanya seperti itu. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dulu sudah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Oh, dia Allah rela dilahirkan sebagai manusia yang biasa seperti kita. Manusia fana, kenapa? Kasihnya yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Setelah itu, ya, waktu umur 30, dia rela berikan dirinya, ditangkap. Oh, diadili sebagai orang yang bersalah, bahkan diputus hukuman mati, disiksa, saudara, diperlakukan sangat menyakitkan, sangat kejam sekali. Tapi kasihnya tetap
doakan ampuni mereka Tuhan Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kasih Tuhan luar biasa. Dia tidak mengeluh, dia terima semuanya sampai mati. Saudara, kita mengasihi dia karena dia lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita menyadari kasih Tuhan yang luar biasa, kita akan terjamah hati kita. Otomatis kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Bukan untuk diberkati, tapi adalah karena dia lebih dulu sudah mengasihi. Kita tersentuh, kita tergugah dengan kasih Allah yang luar biasa. Kasih yang tulus, kasih dengan segenap hati. Kalau kita menyadarinya, saudara. Sekali lagi juga sama, kita mengasihi Tuhan bukan karena ya supaya diberkati, saudara. Ya, karena apa, saudara? Ya, kalau kita mengasihi Tuhan pasti diberkati, itu saudara. Bukan mengasihi untuk diberkati, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan ketulusan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan izinkan hidupnya kekurangan, hidupnya saudara dalam kesusahan, dalam penderitaan, kecuali memang sedang diproses oleh Tuhan, saudara. Seperti Ayub, tapi endingnya pasti luar biasa. Indonesia pasti sesuatu yang hebat dan dahsyat. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah dengan kasih tadi ya saudara, segenap hati, dengan kasih yang tulus, kasih yang agape tanpa syarat. Dikatakan orang yang mengasihi Allah dengan kasih seperti itu, ia dikenal oleh Allah, saudara. Jadi kalau kita mengasihi dengan segenap hati, saudara, dikatakan kita dikenal oleh Tuhan. Apa ya artinya ya? Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, segenap hati, kasih yang terus, dikenal Tuhan apa ya? Saya cukup berdoa, saudara. Saya berdoa cukup tanya Tuhan terus, apa Tuhan artinya dikenal? Dan saya bersyukur artinya Tuhan itu ya membukakan pada saya. Ini ditulis oleh Paulus. Paulus berkata kalau kita mengasihi Tuhan, ya bukan hanya sekedar untuk cari berkat, tapi karena sadar betapa besar kasihnya Tuhan. Mau sampai semuanya dia tergerak sendiri untuk membalas kasih Tuhan dengan tulus. Ya tidak ada embel-embel yang lain, saudara, hanya membalas kasih Tuhan. Tuhan Paulus bilang dia kena kita, dia kena saya, dia kena saudara, dia kena. Artinya begini, saudara, perhatikan kehidupan Paulus. Paulus itu dulunya nggak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai dia salah, sekalipun dia ahli Taurat, saudara. Tapi menunggu Mesias, saat Mesias datang dia nggak ngerti, disangka Yesus itu penyesat. Dia benci dengan Yesus, dia benci dengan orang Kristen, dia berusaha tangkap orang Kristen, dia berusaha menganiaya orang Kristen, dia berusaha penjarakan orang Kristen. Bila perlu dibunuh orang Kristen saja dibunuh, saudara. Tapi kasihnya Tuhan mendatangi dia waktu dia sedang menuju Damsyik untuk menangkap orang Kristen. Di tengah jalan Tuhan mengenalkan siapa Tuhan Yesus. Dan waktu dia mulai kenal Tuhan Yesus, hatinya dijamah, hatinya diubah. Dia pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Sejak saat itu dia mulai ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Lalu dia mulai menyadari kasih Tuhan yang luar biasa. Aku bejat, aku benci Tuhan, aku nyerang ya, anak-anaknya Tuhan, aku bunuh, tapi Kristus mengasihi aku masih seperti itu, luar biasa. Bahkan waktu dia pelajari, Tuhan sampai rela turun ke bumi, serahkan segala-galanya. Dia ahli Taurat, dia melajari cepat sekali, saudara. Dia terharu, saudara, betapa besarnya kasih Allah. Aku boleh diampuni itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa sekali. Aku bisa dipulihkan kemurahan Tuhan yang luar biasa sekali. Apalagi aku boleh melayani itu luar biasa sekali. Kepada orang yang punya hati seperti itu, Tuhan kenal dia. Waktu Tuhan mau pakai, waktu Tuhan mau cari orang untuk dipakai jadi rasulnya, bawa Injil sampai bangsa-bangsa,
Saudara dengar ya, bawa Injil sampai ke bangsa-bangsa. Dia kena di dunia ada seorang yang punya kasih luar biasa seperti itu. Dulu bantai, sekarang bawa sebanyak mungkin orang untuk diselamatkan. Dia kena ada orang seperti itu, yaitu saat itu yang ya Tuhan langsung ingat Paulus atau Saulus. Dia kena orang ini, dia kena hatinya, dia kena keadaannya. Orang ini bisa dipakai luar biasa sekali. Dia tahu, maka dipilihlah Paulus, maka diberi mandat luar biasa. Petrus untuk selamatkan orang Yahudi, Paulus untuk selamatkan orang non-Yahudi. Bawa Injil sampai ke ujung bumi, bawa Injil sampai ke bangsa-bangsa. Dia kena. Siapa Paulus? Paulus tahu Tuhan kena hatinya, Tuhan kena keadaannya. Waktu Tuhan cari orang seperti itu, yang dikenal adalah itu. Diketahui ada orang seperti itu. Saya rasakan sama juga dengan Daud, saudara. Ya, dia sudah sempat pilih Saul, diangkat jadi raja. Tapi sayang akhirnya hatinya berubah. Tidak lagi bisa dipercayai. Tidak lagi bisa taat pada Tuhan. Hanya terus takut manusia ABCD, saudara. Tuhan melihat aku sudah gak bisa pakai lagi Paulus. Lalu dia cari gantinya Paulus, saudara. Untuk yang orang yang sungguh-sungguh setia pada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Cari petunjuk Tuhan. Taat pada Tuhan, orang yang bisa diangkat jadi raja yang baik. Dia lalu kena ada seorang bernama Daud, saudara. Hatinya selalu melekat pada Tuhan, saudara. Bukan karena keadaan, bukan karena dia sudah sukses atau dia hanya diberi kepercayaan gambarkan 2-3 ekor domba, saudara. Dia diabaikan, saudara. Ya, dalam keluarga. Tapi Tuhan kenal ada orang ini yang hatinya itu murni, mengasihi Tuhan segenap hati, hatinya itu tulus, saudara. Maka dia pilih Daud, diutuslah Samuel ke rumahnya dan akhirnya diurapilah Daud. Dan sungguh-sungguh setelah Daud diurapi, dia setia lebih lagi, saudara. Dia mengandalkan Tuhan lebih lagi, berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan melakukan amanat Tuhan. Dia dikenal, maka dipilih, maka diangkat, maka dipakai oleh Tuhan. Saya lihat sama, satu lagi, saat Tuhan mau memberikan contoh bagaimana mengasihi Tuhan, disertai dengan ketaatan yang luar biasa. Karena punya iman yang luar biasa. Dia ingin berikan contoh seperti Bapak. Karena begitu besar kasihnya, sampai rela anaknya yang tunggal untuk ya diberikan untuk selamatkan ya orang yang percaya, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Lalu dia kena di dunia zaman itu ada seorang bernama Abraham. Dia tahu orang ini hatinya luar biasa, cintanya pada Tuhan luar biasa, imannya luar biasa, taatnya luar biasa. Maka dia datangi Abraham. Abraham, pergi ke satu tempat, nanti aku tunjukkan ya arahnya, jalannya. Belum tahu, disuruh, saudara, tinggalkan keadaanmu sekarang, pergi ke satu tempat itu, saudara. Dan dia percaya, berani percaya. Tidak tahu loh tempatnya di mana, ya jalannya kemana nggak tahu, ikut saja. Dan sungguh-sungguh ikut saja, saudara. Dan sungguh-sungguh, saudara, luar biasa. Dia istrinya mandul, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan berikan janji, nanti ya keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, gitu. Jadi berkat yang luar biasa. Dia berani percaya, saudara. Bahkan akhirnya sampai sudah istrinya tua. Dia tua sekali, istrinya mati haid dan lanjut umur. Yang menurut ya hukum alam sudah nggak mungkin bisa punya anak. Tapi sekali lagi saat dia mau diteguhkan oleh Tuhan, langsung imannya bangkit lagi, percaya. Ya, dia percaya. Alkitab sampai berkata, penulis Ibrani sampai berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tapi Abraham tetap percaya. Bahkan dia menguatkan dirinya. Tuhan tahu ada orang macam seperti ini. Dan akhirnya mujizat bisa terjadi untuk membuktikan Tuhan itu pasti, janjinya itu pasti. Amin.
Oh, sudah itu ujian yang terakhir, saudara. Setelah dapat anak yang diharapkan di perjuangan sekalian, Abraham, persembahkan anakmu di atas gunung Moria. Wah, saya percaya kalau saudara bisa merasakan jadi Abraham, itu luar biasa sekali. Tapi ujian yang luar biasa itu seperti hatinya Bapak. Apakah dia punya hati seperti hatinya Tuhan? Apakah dia punya hati seperti hatinya Bapak? Anak tunggalnya dipersembahkan. Bukan dipakai, diberkati, wah jadi hamba Tuhan. Bukan, saudara. Dia menjadi misbah korban bakaran. Kenapa? Untuk selamatkan saudara. Itu luar biasa. Dan ternyata dia lulus. Dia lulus. Dia lulus. Satu lagi, ya contoh Tuhan itu kena. Orang yang punya hati seperti ini dikenal oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu melayani, lalu lewat di satu desa namanya Betani. Dia mampirnya kemana? Kalau Tuhan sedang melayani lewat di satu daerah, ya desa namanya Betani. Dia kena, di situ ada seorang yang mencintai dia sungguh-sungguh, yang hatinya tulus, yaitu Roma, Maria, Marta, Lazarus. Selalu dan selalu kalau dia sedang pergi, lalu lewat daerah itu, dia mampir di tempat orang ini. Dia tahu ada seorang wanita yang hatinya cinta Tuhannya itu luar biasa sekali, saudara. Oh, suka dekat-dekat dengan Tuhan, luar biasa sekali. Menuangkan minyak narwastu yang sangat cinta sekali. Dia tahu ada seorang yang mengasihi dia luar biasa. Dikenal Tuhan, saudara. Bukan dikenal umum, semua orang dikenal, tapi dikenal khusus. Waktu Tuhan butuh dipakai, butuh sesuatu, tahu ada orang Tuhan kenal. Di situ ada seorang, di situ ada seorang ibu jemaat keluarga Allah, saudara. Di situ ada seorang bapak pemuda atau siapa yang cinta Tuhannya habis-habisan, yang cintanya pada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budinya. Karena orang seperti itu yang bisa dipakai habis-habisan. Karena orang seperti itu dipakai besar-besaran, dan itu luar biasa sekali. Saya ada contoh sedikit ya saudara mengenal Tuhan. Saya percaya ya kita semua belajar mengasihi Tuhan. Itu jadi visi kita toh ya. Ya, mengasihi Tuhan segenap hati, mengasihi sesama, ya love God, love people with passion, saudara. Satu kali saya percaya waktu Tuhan mau selamatkan jiwa, salah satunya lewat radio. Ini zaman dulu ya saudara, berapa puluh tahun yang lalu. Waktu Tuhan mau bangkitkan di kota Solo, ada radio yang bisa dipakai Tuhan. Luar biasa sekali. Dia tahu di keluarga Allah ada hati untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Lalu diberi visi, lalu digerakkan oleh Tuhan. Buka radio El Shaddai, saudara. Jadi saya lihat luar biasa, disertai Tuhan luar biasa. Ngurus izinnya itu cepat sekali, saudara. Itu waktu hanya habis uang sedikit sekali, saudara. Wah, dibukakan jalan luar biasa, saudara. Tapi setelah buka, saudara, ya kita mau mulai, ya para penyiarnya tanya, Pak, ini siaran apa Pak? Saya ya berkata, embo ya, wong belum pernah punya saudara. Itu diserahkan pada Pak Budi kali itu. Lalu saya pesan Pak Budi, sudah ke toko buku rohani saja. Ya beli kaset-kaset rohani, lagu-lagu penyembahan. Dulu masih kaset itu saudara. Pujian, penyembahan yang bagus-bagus, yang penuh dengan hadirat Tuhan. Sudah setelah itu dulu, kita belum punya acara. Lalu pergilah ke toko buku rohani, beli saudara, ya lagu-lagu pujian yang luar biasa, penuh dengan sukacita ini, lagu-lagu penyembahan penuh hadirat Tuhan. Lalu itu dulu, pertama nggak ada acara yang lain, tapi justru jadi booming luar biasa. Oh, rumah-rumah setel radio El Shaddai, saudara. Kantor-kantor setelnya radio El Shaddai, saudara. Mobil-mobil di jalan setelnya radio El Shaddai. Jadi booming luar biasa sekali, saudara. Malah ngalahkan yang lama-lama, saudara.
Tuhan kena ada orang yang hatinya bisa dipakai oleh Tuhan. Terus setelah itu baru ada khotbah-khotbah, baru ada kesaksian-kesaksian dan lain-lain. Saudara. Jadi saudara semua yang sudah lama tahulah Tuhan sudah pakai ya gereja kita melalui radio itu luar biasa. Jadi berkat Kota Solo luar biasa di mana-mana orang saudara. Tapi zaman terus ya berubah saudara. Sudah puluhan tahun zaman berubah. Ada tantangan, ada masalah. Tuhan selalu sertai saudara. Jadi berkatnya luar biasa. Kalau saya tanya siapa yang pernah diberkati melalui radio El Shaddai, wah mayoritas angkat tangan semua. Tapi kalau saya tanya siapa yang pernah mensupport, nyumbang untuk radio El Shaddai biar jalan terus, ini disembunyikan gitu saudara. Tidak berani ngomong gitu saudara. Radio itu juga butuh biaya toh saudara. Betul. Listriknya kalau 24 jam saja berapa? Betul, stafnya semuanya saudara. Tapi sekali lagi saudara, tidak tergantung keadaan, tidak tergantung situasi. Kita terus tingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan. Sekarang radio ada dua, analog dan digital saudara. Sebentar lagi saudara, radio kita di Jogja, kita juga punya radio di Jogja. Ya Impact FM akan digabungkan. Jadi radio itu nanti jadi radio jaringan gitu saudara. Luar biasa sekali. Lalu waktu ulang tahun juga ada membership, ada sponsorship atau apa gitu saudara. Ya luar biasa. Dan sekarang ada satu program yang saya kagum. Kenapa saya saksikan? Saya percaya Tuhan sedang bukakan sesuatu yang luar biasa, yang akan jadi berkat luar biasa. Jadi saudara mulai dengarkan radio, mulai membuat program memberkati. Programnya apa saudara? Memberkati. Oh program jadi berkat. Jadi berkatnya gimana saudara? Radio mulai ada saudara iklan gratis. Nggak usah bayar saudara. Jadi yang punya usaha, yang butuh wah bisa dikena, bisa wah saudara viral, yang bisa laku saudara. Ya iklan gratis. Dulunya ada iklan harus bayar. Orang mikir-mikir, aku bayar. Apa nanti terus bisa maju apa enggak? Tiwas aku bayar, nanti tidak ada dampaknya, rugi. Betul enggak saudara? Sekarang radio buat program memberkati, memberkati, memberkati. Iklan gratis. Hanya nanti kalau sudah diiklankan, dipublikasikan, ada orang beli lewat radio, saudara ya, bukan langsung ya, lewat radio, radio yang menghubung ke sana. Maka ya usaha itu memberi ya bonus lah gitu, saudara ya, bonus. Itu anugerah luar biasa sekali, saudara. Jadi ini program memberkati, iklan gratis, nggak ada ruginya, adanya cuma untung. Loh, betul saudara. Saya sampaikan beberapa, wah antusias saudara. Hotel-hotel saudara. Lalu laboratorium seperti Budi Sehat. Waktu saya jelaskan langsung senang. Ya wah luar biasa. SKPNK kita, STT kita, semua juga bergabung saudara. Ini sedang terus disempurnakan saudara. Sehingga jalannya bisa lancar. Program memberkati. Katakan 1, 2, 3. Memberkati. Lalu yang kedua iklan gratis. Yang ketiga, tidak ada ruginya, adanya hanya untung saja. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya betul, itu luar biasa, saudara. Ya misalnya lah SKPNK, satu kelas itu harus 25 orang. Mereka sudah usaha, sudah promo. Kalau muridnya hanya 15, itu nanti harus divisit, saudara. Betul enggak? Biayanya sama. Murid 25 dengan murid 15 biayanya sama, gurunya kan sama, saudara, betul enggak saudara? Lalu dibantu oleh radio, dapat 5 murid saja misalnya, berarti akan tambah pemasukan banyak, enggak ada ruginya, adanya cuma untung saudara. Hanya memberikan ya persentase dikit itu kecil tapi untung. Saya ulangi ya, program memberkati, iklan gratis, tidak ada ruginya, hanya ada untungnya. Program memberkati, iklan gratis, nggak ada ruginya, hanya ada untungnya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya karena dikenal oleh Tuhan. Boleh keadaan berubah, zaman boleh berubah, tapi Tuhan tetap pakai lebih dan lebih lagi
Orang yang mengasihi Tuhan bisa dipakai luar biasa. Dan Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Kalau dia dikenal oleh Tuhan, punya hati mengasihi seperti ini. Yang pertama, saudara, yang akan menerima penjagaan ilahi. Ada penjagaan dari Tuhan. Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya dengan kasih segenap hati, kasih yang tulus, yang murni, nggak ada embel-embel, saudara. Tuhan menjaga semua. Saya percaya Daud menulis ini bukan asal-asalan. Daud itu ngalami, saudara, waktu dia mengembalakan 2-3 ekor ya kambing atau domba, saudara. Tiba-tiba datang tikus. Takut enggak, saudara? Enggak takut kalau yang datang hanya tikus, enggak takut, saudara. Tiba-tiba datang kelinci. Wah, enggak apa-apa, saudara. Betul, saudara? Tiba-tiba datang singa. Nah, itu kaget, saudara. Betul? Tapi hebat, singa boleh datang, beruang boleh datang, yang buas-buas boleh datang. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan beri pengurapan, Tuhan beri kemenangan. Betul? Lalu setelah diurapi, Saul sempat iri. Wah, ini berarti akan menggeser kedudukan saya kelak. Parah sekali. Satu kali waktu Saul sedang diganggu roh jahat, panggil Daud main kecapi. Sebab waktu dia menyembah Tuhan, Tuhan senang, Tuhan hadir, terang hadir. Maka kegelapan itu lari, saudara, supaya bisa lepas. Wah, Daud itu sudah baik seperti itu, saudara. Lalu Saul ambil tombak, bang, dilempar Daud. Loh, itu dekat, bang, dia main di situ saja. Tapi sekali lagi, Tuhan melindungi. Ya, boleh ada tombak diluputkan oleh Tuhan. Tuhan melindungi. Waktu ada di medan peperangan, ya, dengan Filistin keluar Goliat yang tinggi besar. Orang Israel, tentara Israel ketakutan semua. Kakak-kakaknya dia ketakutan semua. Jenderal-jenderalnya ketakutan semua. Sampai rajanya ketakutan setengah mati. Nggak ada yang bisa lakukan sesuatu sehingga dilecehkan, sehingga ditertawakan. Waktu Daud di situ, hatinya terbakar karena direndahkan. Ya, umat Allah direndahkan, nama Tuhan dilecehkan. Dia berkata, siapa Goliat, orang tidak bersunat yang berani yang melecehkan, merendahkan barisan Allah. Lalu dia berkata, boleh engkau datang bawa tombak, ya, perisai, pedang yang besar. Aku datang bawa nama Allah semesta alam. Aku bantai, aku hancurkan. Dan sungguh-sungguh Tuhan melindungi, Tuhan menolong. Saya percaya batu itu bukan karena hanya kelihayannya Daud. Karena batu itu ada di tangan Tuhan. Batu itu diarahkan Tuhan. Batu itu disertai Tuhan. Tuhan melindungi. Bahkan waktu ada salah satu anaknya yang berontak mau bunuh dia, jatuhkan kedudukannya, tetap Tuhan menjagai. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin. Sampai Daud menjadi apa, saudara? Letih, lesu, sudah berat sekali, terlalu letih. Lalu Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa datang lagi, raksasa. Ya, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru. Ya, menyangka dapat menewaskan Daud, tapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin. Dalam keadaan dia tidak berdaya pun, Tuhan kirim Abisai. Tuhan pakai Abisai, hancurkan raksasa. Boleh datang lagi, hancurkan lagi. Boleh datang lagi, hancurkan lagi. Ada perlindungan. Amin. Siapa yang mau dilindungi Tuhan, angkat tangan. Saudara, kasih Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, saudara. Saya pernah ngalami, saudara, waktu saya kerja,
Ya mulai merintis pabrik gitu saudara. Satu pagi datang di pabrik, tidak lama setelah saya duduk di kantor, ada karyawan datang, Pak, wah gudang kita dijebol gitu saudara. Saya juga kaget, lalu bersama kawan lihat gitu saudara. Dan benar pintu gerbang itu sudah buka kurang lebih 10 cm gitu saudara. Saya kaget saudara. Lalu saya suruh hitung. Kira-kira ya dibuka sekarang, dihitung. Ada yang hilang apa enggak? Ternyata enggak ada yang hilang. Tuh, anehnya gini saudara. Oh ada maling, bobol, sudah buka 10 cm. Menurut saya kalau itu ditendang gitu saja pasti sudah jebol. Oh itu sudah setengah buka. Betul. Pertanyaannya kok enggak dilanjutkan? Nah kenapa kira-kira? Saya percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan dikirim oleh Tuhan berjaga-jaga ya di antara orang yang mengasihi Dia, yang percaya Dia. Jadi waktu malingnya mau buka, mau berhasil, sudah buka 10 cm, tinggal tendang saja. Tiba-tiba malaikat, oh gitu saudara, lihat malaikat lari. Selamat. Penjagaan Tuhan itu pasti. Jangan takut dengan keadaan. Jaga keluargamu, ya pasanganmu, saudara, ya apapun studimu. Yang kedua, yaitu menikmati campur tangan ilahi. Ada campur tangan dari Tuhan yang luar biasa. Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Allah turut bekerja. Allah tidak pernah tinggalkan. Allah ikut berperang bagi kita, ada di depan kita. Bahkan kalau Allah izinkan kita ngalami sesuatu, Allah turut bekerja. Di balik masalahmu ada mahkota yang mulia. Di balik aniaya yang diizinkan Tuhan datang, ada anugerah yang luar biasa. Tuhan itu pasti. Keadaan berubah, Tuhan itu pasti. Betul. Dia kadang berkati langsung, kadang izinkan kita mengalami proses. Tapi di balik itu ada rencana yang luar biasa. Daud pernah mengalami menang luar biasa. Terus dicegat, Saul ya nggak suka, tetap menang. Tapi satu kali waktu dia sedang bawa tentaranya pergi di medan perang, saudara, kampung halamannya diserbu musuh, saudara, lalu dijarah, saudara, lalu dibakar habis, saudara, bahkan anak istrinya ditawan semua, saudara, pergi. Jadi waktu mereka pulang, Daud dan terkaget, kampung halamannya sudah habis, ya tinggal puing-puing saja. Saat itu anak buahnya sampai karena kaget ya nyalakan Daud. Kamu pemimpin gak becus. Kenapa semua pergi? Gak ada yang jaga. Itu kan kelemahan. Diserang semua. Tapi Daud itu hebat. Hatinya pada Tuhan hebat. Daud berkata, tunggu dulu. Aku cari Tuhan dulu. Lalu Daud cari Tuhan. Ya ini gimana harus begini. Tuhan berkata, jangan bertempur. Ajak anak buahmu bersatu. Kejar musuh. Kejar sang penjara. Aku beri kemenangan. Kejar mereka. Kejar, aku beri kemenangan. Dan untungnya anak buahnya nurut, saudara. Enggak bertempur, kejar. Dan ternyata sungguh-sungguh dikejar. Tuhan ya temukan. Tuhan beri pertolongan. Tuhan beri kemenangan. Semua jaran, harta kaya balik semua. Enggak ada yang hilang, dikatakannya. Anak istrinya balik semua, enggak ada yang hilang. Bukan hanya itu, dapat jaran-jaran yang lain jauh lebih besar. Allah turut bekerja. Masalah malah dapat mahkota. Dijarah malah dapat jaran jauh lebih besar. Allah turut bekerja. Saya bisa merasakan seperti apa hatinya Daud dan tentara, karena saya ngalami. Dulu saya cerita, saya bangga dengan orang tua yang kaya gitu, saudara. Tapi Tuhan sempat izinkan habis-habisan. Satu kali ayah ibu saya sedang pergi ke Tiongkok, ke China, saudara. Indonesia terjadi huru hara, Gestapo PKI kalau saudara ingat ya. Bakar-bakaran, jaran di mana-mana. Nah sebelah rumah saya itu saudara dibakar.
Tapi jualannya oli dan macam-macam, ada bahan bakarnya. Lalu tangkinya meletus, rumah saya ikut terbakar. Terus saudara, saat ini semua lain sampai habis, seluruh rumah habis ludes. Ayah ibu saya waktu pulang, saudara, waktu pulang ke Indonesia, lalu sampai ke Solo, kita ajak dia lihat rumah yang terbakar. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Kita ambil kursi, suruh duduk, dia hanya bisa diam. Air matanya netes. Jadi waktu saya baca Daud itu, saya bisa rasakan keadaannya itu seperti itu. Habis. Kok diam saja, saudara? Tapi intinya lah, Allah akan turut bekerja. Hari itu sampai saya sekolah harus disumbang. Maka waktu kerja mulai gali lubang, tutup lubang. Saudara supaya nggak bingung ya. Dulu katanya anak orang kaya. Kalau kerja gali lubang. Karena sempat habis. Tahun depannya banjir. Kalau saudara masih ingat Solo dulu banjir besar-besaran. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Allah turut bekerja dalam segala. Amin, saudara. Daniel tadi dipaksa, ya, tidak boleh doa, dia terdoa, dia berkat pada Tuhan. Akhirnya sungguh ditangkap, masuk gua singa, betul? Rajanya wah sedih karena kehilangan orang yang sangat baik sekali. Ya, pagi-pagi dia datang teriak, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah? Ya, sanggup melindungi engkau, menolong kau? Apakah kau selamat? Daniel dari dalam teriak, ya Raja, Allahku sudah menolong aku, sebab aku tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Aku juga tidak berbuat dosa pada Raja. Wah, Raja senang, diangkat dia, saudara. Lalu saudara, yang menjebak itu saudara, yang buat, yang menghasut Raja, membuat ditangkap, masukkan di gua singa. Waktu dimasukkan, mereka belum sampai jatuh ke tanah. Wah, singa, wah, langsung sudah tangkap, sudah diterkam. Padahal waktu Daniel turunkan, mulut singa dikatupan. Tuhan turut bekerja. Setelah itu Raja berkata, beri pengumuman, semua jajahan di bawah wilayahku, semua harus percaya pada Allahnya Daniel. Allah yang nyata, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah menyelamatkan, Allah yang bisa lakukan segala perkara. Percaya pada dia. Justru jadi kemuliaan. Saya dengan seorang lagi, saudara ya. Saudara kenal baru saja Gideon Munte. Saudara kenal enggak? Kenal ya? Kenal ya, saudara? Ya, ini bukan jebakan. Kenal, baru saja melayani. Dia punya kakek. Ya, di tempatnya dia, itu waktu kesaksian itu dibuat, umurnya sudah 86 tahun. Orang manggil dia Bolang. Bolang itu bukan nama aslinya. Seperti kalau kita manggil kakek atau mbah gitu. Dia panggilannya Bolang gitu. Dia orang yang sangat cinta Tuhan sejak mudanya sampai tua, sampai umur 80. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Di masa tuanya saudara, sudah 86 loh saudara ya. Tiap hari, balik tiap hari jam 10 saudara, pagi sampai jam 10 malam dia bawa sopir pakai mobil, beritakan Injil, cari jiwa. Beritakan Injil, cari jiwa. Malah bawa sembako bila perlu untuk sarana. Cari jiwa tiap hari, tiap hari, tiap hari. Lalu jiwa-jiwa yang sempat di Injil percaya. Kalau minggu dia bawa mobilnya tadi, sekarang bawa ke gereja. Jadi Senin sampai Sabtu cari jiwa, cari jiwa. Pagi sampai malam, pagi sampai malam. Lalu minggunya bawa mobil, satu gereja, satu mobil bawa gereja, satu mobil, satu mobil. Sudah tahu enggak? Itu hebat. Cintanya pada Tuhan luar biasa. Lalu satu hari dia jatuh sakit. Ya, sampai diinfus sampai enggak bisa apa-apa di rumah sakit, saudara. Satu hari belum sembuh. 2 hari belum sembuh. 3 hari belum sembuh. Di hatinya itu cinta Tuhan untuk jiwa-jiwa. Hatinya terbakar. Sudah dia berkata, aku enggak bisa hanya tidur di rumah sakit. Dipredeli semua, saudara. Pokok aku harus jalan. Dipaksa jalan. Akhirnya benar-benar bisa jalan, sembuh, cari jiwa lagi, saudara. Yang kedua, dia punya menantu. Menantu itu ayahnya Gideon Munte itu, saudara. Ya,
Ya punya menantu juga sakit saudara. Ya sudah berlarut, akhirnya divonis dokter sudah nggak bisa sembuh. Mungkin tinggal tunggu waktunya. Lalu waktu dia datang dia berkata enggak. Lalu dia divonis nggak bisa sembuh, dia tolak, pegang kakinya menantunya saudara ini dihoyok-hoyok. Ya namanya siapa ya dulu saya Gideon mungkin ayahnya. Yes, pokok saya lupa ya, nanti dicari ya, ada ya. Ayo bangun, ada tugas dari Tuhan. Bangun, dioyok-oyok, saudara. Orang di rumah sakit dioyok-oyok. Ini yang goyok-goyok umurnya sudah 86, saudara. Dioyok-oyok, ayo bangun, bangkit, masih banyak tugas, masih banyak yang perlu diselamatkan. Oyok-oyok. Akhirnya sembuh, saudara. Akhirnya menantunya aja sembuh, saudara. Orang biasa nganggap gini, saudara. Dan yang ketiga ada gini. Satu hari gerejanya digusur. Jadi nggak tahu masa perizinan apa, gerejanya digusur. Semua datang pengejar, semua nangis, Tuhan ini gimana? Kita nggak bisa ibadah lagi. Ini ya gerejanya digusur, harus nggak boleh lagi ibadah di sini, saudara. Sementara semua sudah nangis, dia masuk ke depan, dia ngomong, jangan nangis. Boleh gereja ini digusur, nggak boleh ya ibadah di sini. Kita akan ditolong Tuhan, bangun gereja yang lebih besar, yang lebih megah. Tuhan akan berkati lebih lagi. Hebat loh saudara. Nggak nangis, jangan nangis. Tuhan akan tolong kita, berikan gedung yang lebih besar lagi. Jadi itu saudara. Dan akibatnya sopirnya ikut terbakar jadi penginjil saudara. Selamatkan jiwa. Sopirnya diajak terus, lama-lama ikut dia, lanjutkan saudara. Anak, menantu, cucu, mayoritas jadi hamba Tuhan. Saya kagum saudara. Iya, itu luar biasa sekali. Lalu saudara yang apa sekarang ya Allah turut campur lalu menerima surprise. Menerima apa saudara? Surprise itu gimana saudara? Gak terbayang, gitu saudara. Itu surprise namanya saudara ya. Menerima surprise dari Tuhan. Siapa yang mau surprise dari Tuhan? Tahun ini double favor. Ya beri tepuk tangan untuk Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak pernah dilihat, belum pernah lihat. Bisa seperti itu saudara. Tidak pernah dengar, belum pernah ada kabar. Kok bisa seperti itu? Belum pernah timbul dalam hati, belum pernah timbul keinginan, karena nggak pernah lihat, karena nggak pernah dengar, karena belum pernah terjadi. Diberikan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budinya, diberikan kepada mereka. Saya percaya saudara, kalau Paulus yang nulis, dia akan berkata, aku jahat, aku sudah bantai pengikut Kristus, aku benci Yesus. Tapi Tuhan lakukan seperti ini. Aku seperti ini malah dipilih jadi rasul. Kalau bagi saya yang terbesar untuk selamatkan jiwa. Pelayanan dia bawa sampai ke bangsa-bangsa. Pelayanan dia yang bawa sampai ke ujung bumi. Dia tahu yang dia tulis, yang dia katakan, itu yang dia alami. Saya tahu juga Daud akan berkata seperti itu. Siapakah aku Tuhan? Sehingga engkau melakukan seperti itu. Jadi biji matamu. Aku hanya mengembalakan 2-3 ekor. Tapi kasih setiamu ajaib. Waktu dia membangun bait Allah, Tuhan janji keturunanmu, terus kerajaanmu luar biasa. Dia kagum, dia dapat surprise yang luar biasa sekali. Dan itu sungguh ajaib. Surprise. Saya cerita sedikit ya. Waktu Tuhan gerakkan kita beli gedung Biskup Setar, ya. Kita kan nggak punya dana itu waktu, betul nggak saudara? Tapi ya istri saya itu terus kejar, dia punya kerinduan.
Biskop diubah jadi gedung gereja. Karena cintanya pada Tuhan terus kejar saya. Bahkan akhirnya setelah singkat cerita ya doa dengan Tuhan, Tuhan berikan rema. Beli, aku yang mengadakan dananya. Ya, aku Allah yang mengadakan, yang tidak ada jadi ada. Lalu dia ambil keputusan beli, saudara. Lalu sungguh-sungguh dia bukan hanya dorong, hanya ingin semua dijual. Tabungannya dipakai untuk mendukungnya. Ya, dia punya tanah dijual, saudara. Punya mobil belum over 6 dijual, saudara. Perhiasan emas berlian dijual, sampai cincin ikut terjual, saudara. Masih belum cukup. Ada satu peristiwa yang saya lihat Tuhan itu luar biasa. Enggak pernah gagah, dia bahkan berikan surprise. Dia punya tanah. Kemarin saya cocokkan dengan dia lagi biar tidak keliru. Dia punya tanah, dia kadang beli, kadang dijual. Saudara, iya, belinya ini karena tahun 8990, saudara. 98, sorry. Sebentar ya, bukan. Benar. 89. Gereja kita kan ya mulainya di situ ya, saudara. 88 gereja. 89, saudara. Dia punya tanah, belinya 25 juta. Berapa belinya? Terus dia mau jual, itu sudah biasa, dia beli dijual. Dijual 35 juta, enggak pernah laku. Lalu akhirnya sampai diturunkan, ya sudah, enggak laku 35 juta, 30 juta. Enggak pernah laku. Tapi waktu beli gedung biskop seperti itu, saudara, ya, dia sudah keren, semuanya masih kurang. Satu hari itu bisa ada orang, saudara, datang di tanah itu. Dia ingin beli, tanya-tanya orang di sana. Ini punya siapa? Punya siapa? Lalu ada orang yang menunjukkan, istri saya didatangi, saudara, itu tanahmu ya? Istri saya bilang, iya. Ada apa? Boleh aku beli. Istri saya jawab apa? Boleh. Harganya berapa? Istri saya enggak ngasih harga, saudara. Karena dia sekian lama enggak laku terus kalau saudara ya. Diturun apalagi ini pas butuh uang, saudara. Betul enggak? Lah kamu mau berani berapa? Istri saya tanya gitu, saudara. Harganya berapa? Jawabnya apa? Lah kamu mau nawar berapa? Lalu orang yang nawar berkata, boleh enggak aku beli 175 juta. Bah, saudara. Mau dijual 35 enggak laku, 30 enggak laku, saudara. Sekarang enggak buka harga. Lah kamu mau nawar berapa? Langsung jadi. Saudara dengar ya. Kalau kita punya hati yang murni, bersih, bukan untuk embel-embel, bukan untuk motivasi apa-apa. Hanya cinta Tuhan. Tuhan lakukan yang tidak pernah terpikirkan. Kalau sekarang Tuhan percaya membangun pusat kegerakan Roh Kudus 20 hektar, itu tidak pernah terpikirkan. Dari dulu belum pernah lihat, belum pernah dengar, nggak pernah timbul dalam hati. Saya tutup satu lagi yang nggak masuk akal. Kalau orang anggap ini mungkin gini, tapi ini fakta kejadian. Ibu Rukmi ini di tahun 2002, gereja kita juga sedang bangun macam-macam gitu, saudara ya. Saudara, ibu ini, saudara, hatinya rindu sekali bisa ikut terlibat dukung pembangunan. Hatinya rindu sekali, tapi mayujen alias nggak ada uang, saudara. Ada kerinduan tapi nggak ada uang. Lah parahnya, saudara, satu kali setelah ibadah gereja pulang, rumahnya kebakaran habis. Mungkin seperti tadi Daud, mungkin seperti tadi ayah ibu saya, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak tahu pokok gitu. Habis ingin dukung pembangunan malah habis. Lalu banyak karena ini melayani pelayan Tuhan. Pak Tik tahu persis. Ya Pak Ki ikut ngalamin. Semua orang banyak pelayan Tuhan ngasih amplop persembahan, kasihan dia, rumahnya habis. Waktu doa pagi pernah digerakkan kalau nggak salah ya. Ya, malah digerakkan. Saya tahu nggak? Setelah banyak orang nyumbang, semua taruh tas plastik, bawa ke gereja, kasih ke Pak Tik. Betul ya? Yang diri Pak Tik. Pak Tik itu sampai gemetar. Jadi habis-habisan orang nyumbang itu malah kerinduannya dia untuk dukung bait Allah dibawa gereja. Pak Tik itu terima sambil ngewel. Gak masuk akal toh. Orang bisa marah loh. Itu keluarga kalau gak ngerti marah loh.
Orang bisa marah, kamu gila. Bahkan mungkin kamu pamer ya. Saya tahu enggak? Itu benar-benar enggak masuk akal. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang pasti. Berapa waktu kemudian dia bersaksi. Akhirnya rumah itu ya selesai dibangun lagi. Bisa dibangun rumahnya dia. Bukan hanya itu saja, saudara. Saya kagum ya. Lalu dikatakan anaknya di Jakarta tiba-tiba diberkati Tuhan, dapat rumah juga, beli rumah baru. Kok diem tepuk tangan gitu, saudara? Ditambah lagi salah satu anaknya lama gak bisa punya anak, jadi dia doa untuk cucu, belum 3 bulan. Tiba-tiba dapat anak laki-laki, kandungannya dijamah Tuhan. Ditambah lagi dia bersaksi, ini saya catat ya. Dia diajak keliling dunia. Bagi berdiri. Sepenuh hatiku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi pujikan dengan segenap hati kita, saudara. Biarlah lagu ini menjadi pernyataan kita kepada Tuhan. Aku mau Tuhan mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, segenap jiwa, akal budiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Angkat tangan saudara pada Tuhan. Hampiri Tuhan dengan tulus, dengan segenap hati. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Hukum yang utama ini dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku. Bukan supaya kami diberkati, tapi karena Engkau sendiri yang sudah mengasihi kami lebih dulu. Dengan kasih yang ajaib, dengan kasih yang tanpa batas, dengan kasih yang mengagumkan kami, sehingga kami terharu dan tersentuh. Betapa besar kasih-Mu pada kami. Kami ada saat ini karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami dapat pengampunan, kami dapat keselamatan, kami dapat kesehatan, kami dapat pertolongan, kami dapat kasih karunia. Tuhan, ajar kami menyadari kasih-Mu yang luar biasa. Oh, sehingga kami akan mengasihi Engkau hanya untuk membalas kebaikan-Mu saja, cinta padamu saja. Dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami sia-sia. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan melakukan firman, taat pada firman. Kami akan berdoa, kami akan percaya, kami akan banyak belajar, kami akan usaha sungguh-sungguh, kami akan teguh. Tuhan, pegang firman-Mu, peguh Tuhan, taat firman-Mu, dan firman-Mu ya dan amin.
Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang melanjutkannya. Roh Kudus, Engkau jadikan pewahyuan, Engkau jadikan ini pembukaan ilahi yang menyadarkan kami. Engkau jadikan ini rema bagi setiap kami. Kami juga bawa setiap doanya di hadapan-Mu. Engkau yang menjawab doa-doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.